Selamat malam para sahabat Ciamis TV. Kembali lagi bersama saya dengan Bung Ed di acara jalan-jalan malam lah. Di sini saya sedang berada di satu tempat di Ciamis dekat alun-alun. Itu tempat kuliner. Jadi kulinernya itu bisa disebut kuliner angkringan lah. Seperti itu. Jadi kita mau nanya kepada pelaku usaha angkringannya. Di sini ada sahabat siapa? Bangkit. Bangkit. Panggilan? Ya, panggilan abang aja. Oh, Bangkit. Jadi ini nama angkringannya angkringan apa, Bang? Namanya angkringan Suwarti. Suwarti. Tapi maaf sebelumnya saya bukan pemiliknya ya, tapi Oh, karyawannya. iya. Oh, Saya pekerjanya aja. jadi Nah, abang Bangkit teh. Bangkit kerja di sini ya di kerja di sini Suwarti. saya mah pelayannya aja. Itu udah berapa lama di sini? Adalah 2 tahun lebih ada. Oh, berarti merintis juga sama Iya, yang pemiliknya. iya. Oh, 2 tahun berarti pas 2019. Iya. Bisa di akhir 19. Berarti awalnya berdiri Suwarti? Kalau sekitar- Suwartinya sendiri mah udah lama, udah dari akhir 2013 lah. Wah, Kalau sayanya baru masuk. 2013. Dulu di mana sebelum di alun-alun? Geser-geser sih dari sebelah sana, pokoknya masih di sini juga. Oh, masih sekitaran sekitaran sini. Cuma Ciamis. geser-geser dikit. Oh, jadi Sampai akhirnya di sini gitu. oh, di sini we paling lama sepertinya paling ya. lama sampai sekarang. Jadi Lama Suwarti 2013 Akhir 2013. 2013 berpindah-pindah di Iya. sekitaran Ciamis kota, kemudian lamanya di Sebelah alun-alun sini. ya. Ini alun-alun ya maksudnya. Jadi angkringan emang angkringan maraknya itu kan sekitar 2017-18-nya. Iya. Gitu. Tapi di sini yang paling ramai sih sepertinya ini pas cocok strategis tempatnya ya. Iya. Bisa dibilang pelopor sih sebenarnya. Pelopornya Pelopor untuk angkringan di Ciamis gitu. seperti Angkringan itu. Suwarti. Ya lihat kan ada angkringan di sebelah sana, bos di sana, setiap Iya. penjuru lah ada angkringan. Malahan di setiap kecamatan mungkin ada Iya, angkringan. iya. Sekarang mah udah banyak sekarang. Kemudian dagangannya sendiri apa? Apa aja? Sate-satean tuh macam-macam ya, dari olahan ikan sama Ikan. olahan daging-dagingan juga ada gitu. Daging-dagingan. Kalau nasi paling yang populer itu nasi bakarnya, nasi bakar. Oh, nasi bakar. Ya, yang andalannya itu nasi bakar. Biasanya isi ikan Iya. teri atau Ada isi ayam, isi ayam. hati, sama nasi kucing juga. nasi kucing. Lagi berarti ini berarti udah lama ya, kehitung udah 8 tahun. Iya, ya, udah 8 tahun lebih lah. Ya untuk kelas Ciamis Suwarti lah udah dikenal lah, apalagi di kalangan mahasiswa, Iya. pelajar gitu kan, nongkrong. Ya lanjut ya, dari pertanyaan tadi kan dari 2013 berdiri, kemudian bagaimana sih awalnya itu jadi Pabang Bangkin atau Bumbang? Abang sendiri kan salah satu bagian dari perintis ya, bisa dibilang. Bisa dibilang. Jadi bagaimana awal mula ini bisa ada angkringan nih sebagai pelopor terutama? Dari awalnya tuh ada ya ownernya itu terinspirasinya tuh ya sebenarnya pengen punya tongkrongan, dulunya tuh mimpinya tuh pengen punya tongkrongan lah buat anak-anaknya gitu lah, buat teman-temannya. Ya kepikirannya angkringan gitu. Iya. Terus lihat juga angkringan kan jajanannya murah kayak gitulah ya. Terjangkau lah ya. Terjangkau gitu. Terus ya itu apakah ownernya itu pernah kuliah di Jogja atau emang anak komunitas apa gitu? Enggak. Cuma ya terinspirasi dari Jogja sih udah pasti kalau Pasti angkringan. nyanyi atau pernah kuliah di Jogja ataupun Pernah main aja ke Jogja. Pernah main ya. Lihat banyak angkringan. Iya. Seru sih. Kalau masa pandemik kemarin gimana? Masa pandemik itu cukup lumayan kedampak banget sih itu. Dampaknya, Pertama kan kerumunan udah pasti, ini banyak kerumunan kalau di sini udah waktu pasti banyak waktu udah dibatasi juga. Sempet tutup juga berapa lama itu pas PPKM pertama 3 bulan. Oh iya. Pas kemarin juga sempet sih sebulan juga pas PPKM lagi gitu. PPKM. Ya untung sekarang udah longgar lah. Sekarang mah udah longgar. Kalau sejarah ya,
Sejarah awal mula berdirinya angkringan itu sebetulnya bukan saya yang membangun. Pertama buka ini berdiri pada tahun 2012, dibangun oleh teman saya, teman SMA sekelas namanya Agis. Pada tahun itu kan kita lulus SMA, semua lulus. Ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang berjualan. Nah kebetulan saya waktu itu kuliah di Universitas Ciamis juga, di Unigal. Saya ngambil jurusan keguruan olahraga, tapi sambil kuliah saya juga berjualan, jualan freelance gitu, apa aja ya dijual lah. Jual sepatu pernah, jual keripik pernah. Jadi saya kuliah di keguruan tapi lebih suka berjualan gitu. Kalau hobi saya lebih ke seni, tapi entah kenapa kalau berjualan itu senang gitu. Nah kalau teman saya ini ngebangun angkringan pada tahun itu. Nah, berjalan. Terus teman saya itu kuliah juga di Bandung. Jadi si angkringan ini nggak ada yang ngurus gitu, dilepas. Masih tetap jalan sebetulnya, cuma nggak ada yang ngontrol gitu. Entah dari pemasukan, pembelian, pokoknya nggak ada yang manage. Nah waktu itu saya diajak sama teman saya itu, Pak Agis itu, karena saya aktif juga berjualan. Nah, jadi biar ada yang memanage gitu. Nah, kita join, masuklah. Jadi bareng, jadi berdua. Pak Agis tetap kuliah di sana. Nah, saya yang mengawasi angkringan ini. Saya bergabung pada tahun 2017. Nah, pada saat itu masih terus berjalan, Pak Agis masih berjualan di sana. Dan kebetulan si Pak Agis yang di Bandung juga buka usaha lagi. Tambah repot kan tuh. Entah kuliah, berjualan juga. Nah, berjualan yang di Bandung lebih tinggi gitu. Lebih pesat kemajuannya dari yang ini. Kalau ini masih tetap berjalan, tapi ya masih segitu-segitu aja gitu, Ternyata lebih maju di Bandung. Nah, lebih maju di Bandung. Lebih menggiurkan di Bandung lah kayaknya. Karena mungkin konsumennya juga lebih banyak. Nah, usahanya rame di Bandung, jadi lebih milih fokus di Bandung. Nah yang ini terus dijual ke saya gitu, jadi mulai saya fokus membangun ini itu dari tahun 2017-2018an sampai sekarang. Kalau dulu ya, ini kalau dulu mayoritas konsumen kita itu hampir sepenuhnya dari Ciamis, anak muda-mudi Ciamis gitu, para mahasiswa, para OSIS, ya anak-anak Ciamis. Tapi kalau sekarang alhamdulillah gitu ya, mulai ada kemajuan, mulai ada peningkatan. Dari luar kota juga udah ada yang sengaja pergi ke sini untuk datang ke angkringan Suwarti ini gitu. Sekarang sudah banyak yang kenal juga dari luar kota. Alhamdulillah. Gitu ya? Karena mungkin perkembangan iklan di media gitu ya, jadi lebih cepat. Suwarti itu nama ibu dari teman saya itu yang tadi. Oh, nama dari owner yang pertama itu Agis oh, ya. Namanya Suwarti. Ya, ibu Suwarti. Ibu Suwarti. Nama ibunya. Jadi angkringan ini benar-benar doa ibu lah yang bisa dibilang ya. Doa ibu sepanjang masa. Harapan anaknya untuk ibunya ataupun sebaliknya gitu ya. Kalau dulu pas berdirinya ini, pas lagi pada masanya rame-rame angkringan, wah. Pas 2012 itu lagi banyak-banyaknya marak angkringan di berita-berita gitu ya, di luar kota. Nah, kebetulan di Ciamis belum ada. Hampir yang pertama mungkin ya. Yang pertama bisa dikatakan begitu sih. Alhamdulillah sekarang kita udah ada 2 tempat ya, dua lokasi. Yang pertama di alun-alun Ciamis, di deket kantor pos, di pas deket tamannya gitu. Nah yang kedua baru kita buka udah 2 tahunan. Yang satu lagi di jalan provinsi yang mau ke Banjar, di Bolenglang, Kertasari. Jadi angkringan Suwarti ini sekarang sudah ada 2 cabang ya. Kalau yang di Bolenglang konsepnya nggak gerobakan, tapi kita ada indoornya gitu, ada di ruko lah, di tempat gitu. Kalau berbicara omset untuk saat ini
sehabis masa pandemi ya, sekarang mulai ada kenaikan lagi. Kita rata-rata di per bulan itu sekitar 20 sampai 25 juta. Jadi sekitar perharinya itu 700 sampai 1 jutaan satu lokasi itu. Untuk kendala sendiri itu banyak ya. Banyak rintangannya lah gitu, bisa sampai sekarang sepi rame itu ya biasa. Terus kendala dari tim kita di lapangan, terus dari ngejaga makanan kita sendiri, ngatur harga, ngatur tim di lapangan yang jaga outlet itu sekarang ada 4, 2 yang di alun-alun dan 2 lagi yang di Bolenglang. Jadi di masing-masing lokasi ditaruh 2 orang ya? Iya, 2 orang. Dan untuk di dapur kita sendiri itu ada 1 orang. Kebetulan ibu saya sendiri. Oh, luar biasa. Jadi ibu ikut terjun juga membantu di sini ya, Bang. Jadi alhamdulillah si angkringan ini udah termanage gitu, Dari si manajemennya juga kita itu ada 3 orang. Kalau di manajemen ada saya, ibu saya sama om saya. Nah, kita itu bagi tugas semua karena pas saya sendiri itu repot gitu, mengatur semuanya repot, dari mulai pembelanjaan, keuangan, promosi. Kalau sendiri berat, nggak keurus. Nah, jadi saya ajak ibu saya sama om saya, kita bagi tugas. Saya fokus di marketing sama penjualan, om saya fokus di tim, ngejaga tim gitu, supaya setiap harinya itu di kondisi lapangan itu aman, penjualan aman, pelayanan konsumen terjaga. Nah, kalau ibu saya fokus di makanannya, bahan baku Ya. mulai dari mengolah, belanja, keuangan itu diurus sama ibu saya. Kendala paling pas saat kemarin sih corona. Oh, sempat Pas corona sempet kita libur, nggak buka sama sekali selama 3 bulan. Kita nggak dapat uang, tim kita sama sekali nggak dapat uang. Pokoknya begitulah. Pokoknya mungkin bukan AA doang ya, semuanya Hampir juga semua. merasakan hal yang sama kayaknya. Gue udah divaksin. Udah divaksin saya. Hari abang sendiri aslinya dari mana? Kalau saya asli sini, asli Ciamis. Ciamis kota apa Maleber apa? Sekarang posisi di Malebe, Oh, Baregbek. Baregbek. Pasir Oh, iya. Datar. Oh iya paham. Makam Cina di sana. Iya, makam Pasir. Pasir Datar mah. Ya bagus itu hari gitu, berarti di sini kebanyakan anak muda lah. Ya, kebanyakan tuh didominasi sama anak kuliahan, anak SMA gitu. Yang pada pulang Kalau sekolah. abang sendiri kuliah di mana? Saya mah enggak SMK SMK Negeri 2. SMK Negeri 2. Ya. Apa ada guru suami dosen saya. Pak siapa ya? Siapa? Yang muda guru matematika. Jadi Guru kepala sekolah. Pak Dedi apa ya? Iya, Pak Dedi. Kelas 2-nya. Iya, Pak Dedi. Ya, udah selamat malam, segitu aja dulu mungkin. Bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya enak, merakyat lah ya, bisa andeprok kayak gini. Nah, itu enaknya, bisa dinego kan. Kalau di kafe kan nggak bisa, jam 10 tutup, ya udah kita bubar gitu kan. Kalau makanannya gimana? Udah nyoba kan? Makanannya enak-enak, sate-satenya, terus nasi angkringannya udah mirip-mirip kayak Jogja. Oh gitu ya. Kan kalau di sini kebanyakan nasi angkringan itu nasi doang gitu, kayak timbel ya. Kalau di sini udah ada lauknya walaupun dikit. Nah, banyakin lah kalau bisa. Tapi harga tetap ya. Itu salah satu masukannya ya. Ya enak lah. Selain itu juga masukan buat angkringan ke depannya kayak gimana gitu. Lebih Biar enak. banyak cemilan yang lainnya kayak kriuk-kriukan kayak gini nih. Gitu. Jadi kan nggak mungkin orang makan berat semua tuh. Pengen nongkrong kayak gini, mesti kan sambil nyemil-nyemil gitu. Itu aja sih masukannya mah. Terima kasih ya Teh waktunya. Tempatnya lebih diluasin bisa nggak? Tempatnya lebih di apa? Diluasin lagi bisa Luasin nggak? lagi. Susah Mungkin ya? emang terbatas sih segini. Oh iya. Itu sih masukannya mah cuman itu aja. Lauknya dibanyakin. Terlalu secuprit gitu. Pilihannya ditambahin. Kalau dari segi pelayanan gimana? Pelayanannya oke lah. Misalnya dari karyawannya apakah udah cukup sopan
cukup sopan. Bagus lah pelayanannya, udah oke. Udah oke. Cuman ya itu lebih ditambahin aja cemilan-cemilan yang lainnya. Itu. Oke. Makasih ya Teh. Sama-sama. Lagi besok. Oke. Besok gratis berarti nih. Oh, siap.